Mas, masalah pindah majikan. Oh, oke. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Mau tanya apa, sayang? Maksudnya? Bukan setiap telepon masuk di aku, itu secara langsung dan tidak langsung ada rekamannya masuk di YouTube sama di Facebook. Kamu nanyain apa, sayang? Nanyain masalah pindah majikan. Kalau habis potongan itu bisa pindah majikan, Mbak. Oke. Sampean tahu aku dari mana? Aku tahu dari teman aku yang dulunya satu majikan. Oke. Padahal berarti sampean belum pernah lihat YouTube aku atau Facebook aku ya. Dimana di situ, saya selalu jelaskan bahwa pindah majikan setelah potongan apakah bisa? Bisa kalau PT-mu kerjasama dengan kita. Tapi masalahnya kamu harus pulang Indonesia dan bayar potongan lagi. Apakah kamu mau? Kan itunya udah selesai potongan. Emang harus bayar potongan lagi, Mbak? Kan sampean selesai potongan kan di majikan itu, Mbak. Sampean pindah lagi ke agent lain kan kamu harus potongan lagi dan proses lagi. Kira-kira itu berapa ya potongannya? Saya kurang tahu, PT-mu balik lagi ke Indonesia kamu, Mbak. Saya tidak tahu PT-mu. Kalau PT-mu mengatakan diulang lagi, bahkan kalau kamu kayak gitu, biasanya sampai 1 tahun pun tetap potongan. Walaupun kamu sudah selesai potongan. Soalnya kayaknya nggak kuat ya. Tiap hari kayak gini disabar-sabarin kok tambah apa ya, tambah dugel gitu loh. Tambah dugal majikannya. Kamu berapa lama di situ? Baru sih, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kamu nggak kuat. Kamu sudah egg. Iya, dulu egg. Egg mana, sayang? Egg sini. Egg Hongkong. Dulu di Papua. Egg Hongkong berapa tahun dulu di Hongkong, sayang? 2 tahun. 2 tahun. Pas 2 tahun. Dan sekarang nggak kuat? Iya. Apakah jaminan kamu cari majikan baru lagi, majikannya baik? Ya, cuman nanya doang sih, maksudnya gimana gitu caranya, kan belum pernah pindah majikan gitu, nanya-nanya dulu gitu. Makanya saya kasih pertanyaan, biar kamu ada dalam pikiranmu. Soalnya kenapa di YouTube situ banyak anak yang nanyain sama dengan sampean. Kenapa suara kalian setiap kali itu tak bagikan dengan teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa banyak majikan di luar sana juga nggak baik. Apa nggak sayang kamu nyugih agent sama PT? Bener nggak? Selesai potongan pulang Indonesia. Selesai potongan pulang Indonesia. Kenapa tidak ada di situ aja dikuat-kuatin terus disesuaikan? Tapi dulu ada saudara aku belum selesai potongan terus nunggunya di Makau, itu bisa Mbak katanya. Iya. Mbak, sekarang kan ada corona. Tidak semudah dulu, sayang. Semuanya kan berubah. Bisa dipahami? Iya. Ada yang lain lagi? Enggak, cuma nanya itu doang, boleh apa enggaknya setelah potongan pindah majikan gitu. Ya boleh, tapi ya itu kamu harus potongan lagi pulang Indonesia. Nggak boleh ke Makau. Oh. Ya udah, makasih saran informasinya Mbak ya. Nggih, sama-sama. Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan. Sebentar ya, Mbak. Soalnya aku hari ini libur, Bu. Mungkin besok saya baru bisa menghubungi majikannya. Ini yang pertanyaan selalu ya. Ganti majikan, nggak mau potongan lagi lu. Ya nggak mungkin dong. Kamu selesai potongan kan dengan agentmu yang lama. Terus kamu balik lagi Indonesia, apakah tidak butuh proses? Ya butuh proses. No. Kenapa saya selalu bilang harus bertahan? Bukan karena selesai potongan. Tapi karena saat kita sudah menanam hampir menuai, dibuang, kan sayang toh. Bener nggak? Emang no. Kita hampir mendapatkannya, kita hampir memilikinya. Terus kita cari majikan lain. Tinggal ngunduh buahnya, kamu tinggalkan.
Kamu nanam lagi. Saya sudah berkali-kali pesan ini. Lebih semangat lagi, lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Karena tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada jaminan kamu ikut saya itu majikannya baik. Saya berkali-kali selalu bilang, tidak ada jaminannya kamu ikut saya majikannya baik. Jadi jangan pernah berpikir, wah enak melok Mas Juni. Saya tidak bisa garansi bahwa majikannya itu baik. Tapi saya bisa garansi saya akan ikuti peraturan yang ada. Saya tidak mau kalian gagal. Saya akan mencoba mengkondisikan dengan majikan. Walaupun di saat-saat yang tidak memungkinkan, bahkan ada beberapa anak yang bermasalah, saya coba menguatkan. Jadi yang berubah itu bukan cuma TKW-nya aja, majikan juga harus berubah. Sama dengan kasus yang kemarin mbaknya yang di Yunlong suruh berkebun itu, majikannya teriak-teriak kalau ngomong, ya bukan cecenya aja yang berubah, majikannya juga harus berubah. Dan sampai saat ini saya belum dapat kabar lagi kelanjutannya seperti apa. Apakah dia nge-break atau interminate atau seperti apa. Tapi majikannya berjanji akan berubah, tidak akan seperti itu. Karena majikannya kayak kesetanan, Mbak. Kalau nyuruh itu kayak apa ya? Kayak ngajak bertengkar gitu loh. Lah ya jelas cecenya kaget dong. Nah ini majikan yang bisa kita kondisikan. Di mana majikan juga mengharapkan cecenya berubah lebih baik lagi dan bisa bekerja. Karena dia tahu sendiri bahwa dia itu selalu nginterminit membantu. Dan lagi, nginterminit membantu itu bagi saya tidak ada masalah. Karena yan kap yan. Atau gimana ya? Yan kap yan. Bisa dibilang adalah, kamu nggak cocok sama aku, tapi mungkin cocok sama adikku. Cocok-cocokan. Jadi yan kap yan itu cocok-cocokan. Ya mungkin majikannya ingin berubah lebih baik lagi karena dia tidak ingin mencari pembantu baru lagi. Dan majikan bilang bukan karena uang, karena kalau dia sendiri tidak berubah, ya selama itu dia akan terus-terusan untuk ganti pembantu, ganti pembantu, ganti pembantu. Sebenarnya majikan sendiri tahu, Mbak, kalau dia ganti pembantu nggak ada masalah. Dia cuma modalkan uang, mah. Tapi kita, saya dan Anda, saat kita ganti profesi, saat kita ganti majikan, sing soro kita, sampean itu ada catatannya di imigrasi bahwa di majikan ini cuma 3 bulan, di majikan itu cuma 2 bulan, di majikan ini cuma 4 bulan. Dan kita akan punya label job hopping. Nah, saat kita punya label job hopping, kemungkinan besar visa kita tidak bisa turun dan kemungkinan besar kita di blacklist dari Hong Kong. Lah tadi kita yang soro. Benar tidak? Jadi, piye yuk? Kalau kita butuh uang ngalah, Mbak. Bukan cuma sampean, saya sendiri di pekerjaan saya itu yuk banyak yang tidak sesuai dengan harapan saya. Banyak yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Banyak yang merasa melanggar norma-norma saya. Tapi mau gimana lagi, kan saya bekerja. Saya masih mengharapkan gaji dari bos saya. Nggak bisa dong saya seenak diri saya. Nggak bisa dong saya suka-suka saya. Nggak bisa. Saya harus ikut peraturan perusahaan. Kalau perusahaan tidak menyukainya, maka perusahaan saya berhak memecat saya kapanpun mereka mau. Jadi buat mamanya yang di luar sana, majikan punya nyawa double, kita cuma nyawa satu. Sekali kita divonis bahwa kita job hopping, kelar hidup kita harus pulang ke Indonesia. Jadi buat mbak yang di luar sana, lebih berhati-hati lagi, lebih bijaksana lagi menanggapin semuanya. Karena ganti majikan bukan jaminan majikanmu yang baru lebih baik lagi. Jadi tidak ada jaminan majikan baru lebih baik lagi. Tapi selagi majikan tidak memukul, selagi majikan tidak menyakitin kamu, selagi majikan masih memberikan gaji kamu, selagi majikan memberikan makan ke kamu, selagi majikan memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak buat kamu, bertahanlah. Karena di luar sana kita tidak bisa menjanjikan tempat yang lebih baik lagi. Di luar sana tidak bisa menjanjikan lebih nyaman daripada hari ini. Jadi buat teman-teman di luar sana, waspada, berhati-hati, jaga diri, apalagi saat ini adalah musim dingin, mulai akan datang, sriwing-sriwing. Jadi kalau kita nggak hati-hati, maka kita sendiri yang terjebak dalam keadaan, dan kalau sakit, siapa yang bisa membantu kita? Siapa yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri? Jadi lebih baik berhati-hati, waspada, jaga diri, dan jangan lupa berdoa, karena berkat Tuhan itu mengalir atas kita semua.
Semoga semua makhluk bahagia, saya bahagia, Anda bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.